Cek 1, 2, 3. Video ini merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas Statistika Inferensi atau Inferential Statistics di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video perkuliahan ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Nah, pada video kali ini, materinya masih melanjutkan materi dari bab 6, ya, dan di sini kita akan melangkah ke bagian terakhir dari bab 6, yaitu di 6.4. Topiknya adalah confidence interval for variance and standard deviations. Nah, ini merupakan materi terakhir yang akan disertakan ke dalam sesi ujian tengah semester. Ya, jadi untuk ujian tengah semester kita akan mengambil materi dari dua bab, yang bab 5 dan bab 6. Oke. Nah, di sini kita akan mulai sesi perkuliahan kita. Nah, sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, di mana kita melakukan estimasi terhadap nilai mu, dan kemarin juga kita melakukan estimasi terhadap nilai P dan Q ya untuk binomial distributions. Kali ini kita justru mau melakukan estimasi terhadap nilai variance dan standard deviations dari populasi. Nah, di sini ada pengantar yang cukup menarik ya. In manufacturing, it is necessary to control the amount that a process varies. Ya, jadi dalam pabrik atau dalam proses manufacturing, ya ini ada kebutuhan ya untuk mengontrol nilai atau besaran dari variability ya, atau rentangan atau simpangan dalam proses industrinya atau dalam proses manufacturing. Ya, sebagai contoh untuk perusahaan atau pabrikan mobil atau pabrikan automobil part ya atau spare part di sini. Oke. Umumnya mereka akan memproduksi ratusan spare part ya. Nah, di sini sangat penting ya, di mana setiap spare part yang dihasilkan itu nggak mungkin sama persis ya, pasti ada perbedaan sekian mikron atau sekian nanomikron, saya juga kurang paham, tapi yang jelas setiap barang yang dihasilkan oleh pabrik pasti ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah pabrik harus menjamin bahwa perbedaannya ya, atau variability-nya itu tidak signifikan atau sekecil mungkin. Oke. Ya, di sini juga disampaikan bahwa it is important that the parts vary little or not at all. Ya, boleh menyimpang tapi nggak terlalu jauh. Dan kalau bisa tidak menyimpang sama sekali atau tidak ada variability sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah how can you measure and consequently control the amount of variation in the parts? Ya, lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa mengontrol variability-nya? Nah, di sini cara yang akan coba kita lakukan adalah dengan mencoba memprediksi atau mengestimasi atau menentukan point estimate-nya dulu. Nah, point estimate yang akan kita gunakan untuk mengestimasi sigma square ya atau variance adalah S square. Ya, kita tahu bahwa sigma ini berarti bermain di level population, kalau S ini berarti bermain di level sample. Ya. Lalu point estimate untuk sigma-nya adalah S. Oke, kita akan coba lihat di sini. Nah, untuk kebutuhan ini, ya, kita akan mengenal distribusi yang lain, ya, yang namanya adalah chi-square distributions. We can use a chi-square distribution to construct a confidence interval for the variance and standard deviations. Ya, jadi kita nggak pakai normal distributions, kita juga nggak pakai t-distributions. Kali ini kita akan pakai chi-square distributions. If a random variable x has a normal distribution, then the distributions of x square forms a chi-square distribution for sample of any size ya selama n-nya lebih besar dari 1. Nah, di sini ada rumus dasar ya di mana x square-nya ini penting sekali. X square-nya adalah ya n dikurangi 1, kita tahu ya n dikurangi 1 ini berarti degree of freedom-nya ya dikalikan dengan s square dibagi dengan sigma square-nya. Oke, ini berarti di level sampel, ini di level populasi. Nah, kita akan coba lihat di sini. Ya.
Di sini ada beberapa properties dari chi-square distributions, ya. Propertiesnya kita akan coba cermati satu persatu. Properties yang pertama, ya, all values dari x square-nya ya, are greater than or equal to 0. Ya, jadi x square-nya itu nggak mungkin negatif. Ya. Sekecil-kecilnya adalah 0. Lalu, the chi-square distribution is a family of curve. It's determined by the degree of freedom. Oh, di sini saya ada kesalahan ya. Sebentar, sekalian saya perbaiki saja. Sebentar, by the. Saya lupa memberikan spasi di sini. Oke. Ya, by the degree of freedom, ya. Lalu, to form a confidence interval for sigma square, ya, use the chi-square distribution with degree of freedom equal to 1 less than the sample size. Di F-nya kita tahu ya, pasti N dikurangi 1, ya. Lalu berikutnya, the total area under the chi-square distribution curve is equal to 1. Ini juga sama ya, ternyata chi-square distributions ini sama dengan normal distributions ya, di mana total area under the curve-nya adalah 1. Lalu the chi-square distribution is positively skew. Nah, ini yang paling membedakan antara chi-square distributions dengan normal distributions. Kalau normal distribution kan simetrik ya guys. Tetapi kalau chi-square distributions itu positive skew atau right skew. Ya, jadi ketarik ke kanan. Ya, nanti kita akan lihat grafnya. Nah, the chi-square distributions is different from its number of degree of freedom. Ya, as shown in the figure, nanti di sini ada figurnya atau ada plottingnya. Nah, ini adalah gambaran dari chi-square distributions. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, chi-square distribution itu right skew, ya, atau ekornya itu ketarik ke sisi sebelah kanan. Ya, tetapi di sini ada hubungan menarik antara plottingnya atau grafnya dengan degree of freedom-nya. Okay. Karena di sini dibilang bahwa ya, as the degree of freedom increase, the chi-square distribution approaches a normal distribution. Nah, kalau nilai DF-nya, ya di sini ada ilustrasi nih. Ini kalau DF-nya 2, ya seperti ini. DF-nya 5, ya seperti ini. Makin besar degree of freedom-nya, maka chi-square distribution-nya akan mendekati normal distributions. Ini kalau DF-nya 30. Seperti ini. Oke. Nah, ini gambaran hubungan antara chi-square distributions dengan degree of freedom-nya. Nah, berikutnya kita akan mengenal critical value, ya, atau biasa dikenal dengan istilah Z-score, ya, atau ZC. Ya. Di sini istilahnya bukan ZC, tetapi istilahnya adalah XR square dan XL square, ya. Nah, there are two critical values for each level of confidence. Ya. Ada dua critical value yang perlu diperhatikan, yaitu XR square dan XL square. Nah, kalau XR square itu ya sesuai dengan namanya, ya, dia merepresentasikan the right tail critical value. Ya. R berarti right, ya, atau ekor yang kanan. Nanti yang L adalah untuk ekor yang kiri, ya, left tail critical value. Contoh di sini, ya, untuk plotting pertama, ya, kalau kita hanya memperhatikan yang XR-nya saja, ya, atau XR square-nya, maka ya, areanya ini, area di sebelah kanan dari XR square adalah 1 dikurangi C dibagi 2. Oke. Lalu, kalau kita punya, atau kalau kita hanya ingin memperhatikan XL square-nya saja, ya, maka area di sebelah kanan dari XL square ini ya, adalah 1 dikurangi, ya, 1 dikurangi C dibagi 2. Ya. Kenapa 1 dikurangi 1 dikurangi C bagi 2? Ya, karena total area under the curve-nya adalah 1. Ya. Dan di sini luasannya adalah 1 dikurangi C dibagi 2. Ya, makanya kalau kita mau mencari area yang di arsir biru ini, berarti 1 harus dikurangi dengan area yang ada di sini. Ya, lebih kurang seperti ini. Ya, atau dengan kata lain, kita bisa simplify menjadi 1 ditambah C dibagi 2. Oke. Nah, ini. Ini kalau kita mau mencari area di kiri maupun di kanan. Ya. Nah, di sini area di kiri dan di kanan sebenarnya luas areanya sama ya. Ya, sama-sama 1 dikurangi C, ya, karena ada 2 area, maka dibagi 2 di sini. Oke, harapannya bisa dipahami ya. Ya. Ini mirip sebenarnya proses kalkulasinya dengan yang normal distributions, yang membedakan hanyalah plottingnya ini berupa right skew distributions, ya, bukannya normal distributions. Oke, kita lihat
contohnya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari critical value untuk x square, ya. Find the critical value xr square dan xl square dengan tingkat keyakinan 95%, ya. When the sample size is 18. Nah, sample size-nya adalah 18 di sini. Oke, kita coba lihat di sini. Pertama-tama jelas kita perlu cari degree of freedom-nya dulu. Ya, dalam hal ini degree of freedom-nya adalah 17. Ya. Lalu kita cari xr square dan xl square-nya. Ya, dengan memanfaatkan rumus yang tadi. Ya, kalau yang xr, kita bisa cari dengan cara, ya, kalau mencari area di sebelah kanannya xr square, berarti 1 dikurangi c dibagi 2. Ya, kita dapat ini. Kalau kita mau mencari area di sebelah kanannya xl square, ya, oke, rumusnya adalah 1 ditambah c bagi 2. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Lalu berikutnya, kita mencari degree of freedom-nya. Oh maaf, degree of freedom-nya sudah dapat ya, yaitu 17. Berikutnya, dengan memanfaatkan degree of freedom 17 tadi, ya, kita mencari critical value-nya. Ya, ini kan baru area under the curve-nya. Ya, kita mau mencari critical value-nya. Nah, kalau cara yang konvensional, kita bisa menggunakan tabel statistika. Oke, dan diperolehlah nilai sekian nih. Ya, sekian. Ya, jangan bingung ya guys, ini adalah luas areanya, ya, atau luas area under the curve, ya, dengan pembatas xr square dengan xl square-nya. Nah, sedangkan ini adalah nilai dari xl square dan xr square-nya. Oke? Nah, ini. Oke? Ini nilai area under the curve-nya, ya. Oke, ini area under the curve sebelah kanan dari xl tuh yang ini nih. Ini sama ini. Ya. Tapi kalau nilai area under the curve sebelah kirinya xl square berarti yang ini. Ya, 0,025, ini juga 0,025. Oke. Ya, dan di tengahnya berarti sisanya ya 0,95. Seperti itu, ya. Oke, ini. Nah, kalau kita mau selesaikan dengan menggunakan SciPy, ya. Di sini kita bisa from scipy.stats, ya. Nah, di sini kita tidak import norm, ya. Kita tidak import T, yang kita import adalah chi-square atau chi2 di sini. Chi2 berarti merepresentasikan chi-square. Oke. Kita spesifikasikan N-nya, ya, dalam hal ini adalah 18. Degree of freedom-nya adalah 18 dikurangi 1, yaitu 17. Dan nilai C-nya adalah 0,95. Oke. Lalu berikutnya kita mencari areanya, ya, area buat xr square dan xl square. Ya. Xr square berarti 1 dikurangi C dibagi 2. XL square-nya adalah 1 ditambah C dibagi 2 untuk konteks kita ini, ya, atau untuk konteks soal kita di sini. Lalu setelah dapat nilai area under the curve-nya, berikutnya kita mencari critical value-nya, ya, untuk XL square maupun untuk XR square, ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan sama ya PPF di sini, ya. Jangan lupa ya guys, ya, ada 2 functions di sini, ada CDF, ada PPF. CDF itu untuk mendapatkan luas area under the curve, ya, ketika diketahui nilai critical value-nya. Tetapi PPF berarti untuk mendapatkan nilai critical value ketika kita mengetahui nilai area under the curve-nya. Oke. Nah, ini lebih kurang seperti ini, ya. Di sini yang kita masukkan adalah 1 dikurangi xr square, ya. Lalu kita tentukan df-nya. Di sini 1 dikurangi xl square, lalu kita tentukan df-nya. Oke. Nah, lalu kita akan memperoleh, ya, nilai critical, ya, untuk XL maupun XR-nya. Seperti ini, ya, lebih kurang seperti ini. Oke. Dan ini merupakan, ya, nilai interval, ya, atau nilai intervalnya. Nah, kalau kita mau pakai cara yang lain, ya, dengan memanfaatkan interval juga bisa. Ya, kita tinggal panggil saja chi-square.interval, ya, kita masukkan nilai C-nya, lalu kita masukkan juga nilai df-nya. Ya, hasilnya juga akan sama di sini. Ya, hasilnya akan sama persis. Oke. Nah, berikutnya kita coba next di sini, ya. Nah, di sini kita akan mencari confidence intervalnya. Kalau tadi kan hanya mencari critical value-nya, ya. Nah, sekarang
critical value-nya setelah kita peroleh, ya, kita akan ubah atau gunakan critical value tersebut untuk mencari margin of error. Ya. Nah, berarti di sini we can use the critical value ya untuk XR² dan XL² to construct confidence interval for a population variance standard deviations. The best point estimate for variance is S² di sini ya, and the best estimate for standard deviation is S ya. Oke, nah di sini ya, because the chi-square distribution is not symmetric, ya, the confidence interval for sigma square cannot be written as S² plus I. Ya, kita nggak bisa pakai cara kayak gini nih, ya, karena nggak simetrik. Ya, we must do separate calculation for the endpoints ya of the confidence interval. Ya, jadi cara perhitungan endpointnya itu sendiri-sendiri. Ya, kita nggak bisa langsung nembak seperti ini nih. Ya, oke. Karena sisi kiri sama sisi kanannya nggak bisa sama di sini, ya, nggak bisa sama. Oke. Nah, untuk confidence intervalnya berarti kita harus hitung satu persatu, ya. Kenapa? Karena si critical value buat di sisi kiri dan critical value untuk di sisi kanannya beda, ya. Bedanya tidak hanya berbeda penanda positif dan negatifnya saja. Ya, kalau untuk kasus-kasus sebelumnya kan nilainya memang beda, ya, tetapi bedanya hanya satu positif, satunya negatif. Ya, di sisi sebelah kanan positif, sisi sebelah kirinya negatif. Tetapi untuk kasus kali ini, nilai si XR² dan XL²-nya itu memang beda. Ya, literally different. Ya, benar-benar berbeda, dan pembedanya itu nggak cuma hanya beda plus dan minus, tetapi memang nilainya sendiri berbeda. Ya, oleh karenanya, pendekatan yang kita lakukan juga berbeda di sini. Ya, ini kalau kita mau menebak variance-nya, atau mengestimasi variance. Nah, di sini kalau kita mau mengestimasi standard deviations-nya, ya, hubungannya tahu ya, kalau standard deviations merupakan akar kuadrat dari si variance-nya saja. Oke, lebih kurang seperti ini. Kita akan lihat guidelines-nya, ya, agar lebih jelas, ya. Nah, pertama-tama, ya, langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk melakukan estimasi terhadap confidence atau untuk membangun confidence interval untuk variance dan standard deviations. Atau dengan kata lain, kita mau mencoba mengestimasi interval dari variance dan standard deviation kita. Pertama-tama kita harus memverifikasi atau memastikan bahwa population-nya itu normally distributed, ya, population-nya loh ya. Lalu langkah yang kedua adalah kita perlu mengidentifikasi degree of freedom-nya atau DF-nya, ya, di mana N dikurangi 1. N-nya sendiri merupakan sample size. Lalu berikutnya point estimate yang akan kita gunakan adalah S². Nah, S² ini berarti nilai variance dari sampel yang kita miliki. Ya, ini rumusnya dan kita sudah pelajari sewaktu kita mempelajari statistika deskriptif. Nah, di sini makin clear ya guys, ya. Karena dulu waktu kita belajar statistika deskriptif sebenarnya masih nggak terlalu jelas, ya, apa sih yang dimaksud dengan N dikurangi 1. Ya, tetapi di sini kita sudah makin jelas. Karena N dikurangi 1 itu merupakan atau merepresentasikan degree of freedom. Ya. Lalu berikutnya, poin keempat, ya, find critical value, ya, untuk XR² dan XL², ya, that correspond to the given level of confidence C, ya, and the degree of freedom. Ya. Nah, di sini kita bisa pakai tabel, atau kalau mau kita juga bisa pakai SciPy. Nah, untuk ujian di kelas saya, ya, saya akan meminta siswa mengerjakan setiap soal kalkulasi dengan memanfaatkan SciPy nantinya. Oke. Lalu, find the left and the right endpoints, ya. Nah, perlu diingat ya guys, karena nilai XR² dan XL²-nya atau nilai critical value-nya berbeda, ya, maka dalam mengconstruct degree of freedom, atau maksud saya dalam mengconstruct confidence interval, kita nggak bisa sembarangan menggunakan margin of error. Ya, margin of error itu hanya bisa digunakan kalau nilai critical sisi kiri dan sisi kanannya sama, yang membedakan hanya positif dengan negatifnya saja. Ya, tapi untuk kasus kita di sini nilainya benar-benar berbeda. Oke, dan kita nggak bisa menggunakan margin of error, ya, atau E. Ya. Dan di sini kita memperoleh confidence interval untuk variance. Ya, dari sini kita teruskan untuk mencari confidence interval untuk sigma-nya, ya, atau standar deviasinya. Oke.
Nah, untuk lebih jelasnya berikut ada contoh yang kedua ya. Nah, di sini misalkan you randomly select weight ya. 30 samples. Oh, ini kurang P ya kayaknya. Select and weight. Nah. Ya, kita memilih 30 sampel dari obat alergi ya. Jadi N-nya ada 30 di sini, sampel size 30. The sample standard deviations ya atau nilai S-nya adalah 1,20 mg. Assuming the weight are normally distributed ya. Kita berasumsi bahwa di populasinya itu populasi dari berat si obat alergi ini normally distributed. Nah, di sini kita mencoba untuk mengkonstruk 99% confidence interval baik untuk population variance maupun untuk population standard deviations ya. Jadi ini adalah nilai C kita. Oke, langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah ya tentukan dulu ya si area untuk XR square dan XL square-nya. Ya, caranya kalau untuk yang XR atau sisi sebelah kanan berarti 1 dikurangi C dibagi 2. Kalau untuk sebelah kirinya berarti 1 ditambah C dibagi 2. Ya, kita memperoleh nilai ini. Oke. Lalu berikutnya, kita akan gunakan informasi N ini, atau sample size untuk mencari degree of freedom-nya. Dan kita akan padukan dengan nilai critical, maksud saya nilai confidence yang ditetapkan yaitu 99%, untuk mencari critical value untuk XR square dan XL square-nya. Ya, nah di sini kita bisa memanfaatkan SciPy ya, dan kita memperoleh angka seperti ini. Ya, nah di sini kembali mengingatkan ya, kalau critical value-nya itu tidak sekedar beda plus dan minus aja. Ya, tetapi nilainya juga berbeda. Ya, di sini malah kedua-duanya positif tetapi nilainya yang berbeda. Nah, oleh karenanya ketika kita membangun confidence interval ya kita nggak bisa menggunakan margin of error E ya, tapi kita harus hitung satu persatu. Ya, left end point-nya dan right end point-nya. Ya, kita hitung satu persatu di sini. Oke. Nah, kalau kita mau menggunakan SciPy, ya kita bisa pakai pendekatan ini. Jangan lupa diimport dulu chi-square-nya dari SciPy Stats ya. Lalu n-nya kita kalkulasi untuk membentuk degree of freedom ya. Nilai confidence levelnya adalah 0,99 ya, atau 99%. Kita cari total area under the curve dengan pembatas XR square dan XL square. Oke, setelah itu kita cari nilai dari critical value untuk XR square dan XL square ya, dengan memanfaatkan PPF functions dari chi-square distributions. Oke. Nah, kalau sudah ya, kita punya si XR critical dan XL criticalnya. Atau cara lain, kalau kita mau langsung menembak function interval, kita cukup panggil saja chi-square interval, ya. Lalu kita inputkan nilai confidence levelnya dan juga degree of freedom-nya. Ya, kita akan memperoleh nilai yang sama di sini. Ya, lebih kurang seperti itu. Ini masih sifatnya pengenalan terkait chi-square distributions ya. Karena pemanfaatan dari chi-square distribution ini nggak sebatas ini. Tetapi ada banyak sekali pemanfaatannya. Tetapi setidaknya kasus ini bisa menjadi kasus yang cukup mudah untuk kita bisa berkenalan dengan chi-square distributions. Nah, semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Ya, memang agak sedikit berat untuk menyampaikan materi seperti ini secara online, apalagi ketika materi videonya juga dibuat dengan cukup mendadak. Tetapi ini langkah terbaik yang bisa saya lakukan sejauh ini. Ya, harapannya teman-teman mahasiswa tetap bisa semangat dalam memahami dan belajar materi perkuliahan ini. Nah, ini adalah materi 6.3 ya. Materinya silakan dipelajari. Nanti saya akan coba untuk membangun soal kuis terkait dengan materi ini. Nanti teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan soal kuis tersebut untuk memverifikasi pemahaman dari hasil belajar teman-teman. Lebih kurang seperti itu dulu guys ya.
Semoga bisa dipahami, semoga bisa dinikmati materinya, dan stay healthy guys.